Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali berjumpa secara virtual dalam rangka melanjutkan materi pelajaran kita, pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian salawat dan salam kita doakan agar selalu tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Anda semuanya dimanapun Anda berada, untuk daftar hadir Ananda, silahkan Anda bikin di kolom komentar di bawah dengan cara menulis nama, kelas, lalu ketik hadir. Misalnya tulis di kolom komentar Arif Yandi kelas 9A hadir. Jadi untuk absen Bapak nanti lihat di kolom komentar. Baiklah Anda semuanya, Bapak doakan semoga Anda tetap semangat, tetap sehat, walaupun kondisi memaksa kita untuk selalu berada di rumah, dan pembelajaran pun dilaksanakan di rumah. Materi kita kali ini berkaitan dengan konsep jujur dalam bermuamalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang konsep jujur dalam bermuamalah berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 yang kita bahas, kemudian surat Al-An'am ayat 152. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep jujur dalam bermuamalah itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Ada dua hadis Rasulullah yang menjadi topik bahasan kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada 5 kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, Ananda diharapkan mampu membaca kedua hadis ini secara benar. Yang kedua, Ananda mampu mengartikan kedua hadis tersebut secara benar, baik mengartikan secara perkata maupun mengartikan secara lengkap. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan kedua hadis tersebut. Yang keempat, menyimpulkan isi kandungan kedua hadis tersebut. Dan yang kelima, mampu menghubungkan kandungan kedua hadis tersebut yang berkaitan dengan sifat jujur dalam bermuamalah. Ananda semuanya, muamalah itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Muamalah itu
adalah hubungan interaksi kita sesama manusia. Apakah itu bentuknya pinjam-meminjam, jual beli, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan interaksi atau hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan ibadah. Maka pada pertemuan kali ini yang kita bahas itu adalah konsep jujur dalam bermuamalah yang didasari dua hadis yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas. Kita bacakan hadisnya. Silakan Anda lihat lafaz hadisnya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifah, al-mikyal wal mizan. Rawahu al-Baihaqi. Silakan Anda coba-cobakan membacanya. Baca dengan benar. Kemudian kita cobakan menterjemah atau mengartikan hadis tersebut. Anda ikuti dengan baik. An Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innakum qad walaitum amran, sesungguhnya kamu telah menguasai suatu urusan, halakat fihil umamus salifah, yang telah binasa dengan urusan tersebut umat-umat terdahulu, yaitu al-mikyal wal mizan. Yang pertama adalah takaran, yang kedua adalah timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Pak ulangi menterjemahkannya secara lengkap. Dari Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pedagang, sesungguhnya kamu sungguh telah menguasai suatu urusan yang telah binasa pada urusan tersebut umat-umat terdahulu, yaitu takaran dan timbangan. Silakan Anda lihat terjemahannya. Kemudian terjemahan potongan hadis, menerjemahkannya sesuai dengan potongannya. Yang pertama, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innakum qad walaitum amran, sesungguhnya kamu telah menguasai suatu urusan, halakat fihil umamus salifah, telah binasa pada urusan tersebut umat-umat terdahulu, al-mikyal wal mizan, takaran dan timbangan. Jadi kalau kita lebih rinci lagi secara perkata arti hadis ini, an artinya dari, ibni anak, Abbas itu nama orang Abbas, qala berkata, qala bersabda. Jadi kalau untuk manusia biasa arti qala itu berkata, untuk Rasul bersabda. Kalau untuk Allah biasanya kita terjemahkan dengan
berfirman, Rasulullah, ya ma'syara, wahai. Jadi ya ma'syara itu artinya wahai, ma'syara para, at-tujar pedagang. Jadi kalau kita satukan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Innakum, sesungguhnya kamu, qad walaitum, sungguh telah menguasai, amran, suatu urusan. Amran artinya suatu urusan. Halaqat, telah binasa, fihi, padanya, umamu, umat-umat, salifah, terdahulu. Al-mikyal artinya timbangan, wa, dan al-mizan. Al-mikyal artinya takaran, wa, dan al-mizan artinya timbangan. Baiklah Nanda semuanya, coba Nanda ulang-ulangi arti tersebut di rumah. Kita lanjut menganalisa isi kandungan hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, karena pada masa Rasulullah hidup dan masa-masa sebelum Rasulullah diutus, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka bermuamalah dengan sesama, terutama dalam masalah berdagang, itu sering melakukan kecurangan dalam menakar dan kecurangan dalam menimbang. Jadi hadis ini sebetulnya muncul, atau asbabul wurudnya, sebab adanya hadis ini adalah karena peristiwa tersebut. Banyaknya masyarakat saat itu yang curang dalam menakar dan curang dalam menimbang. Lalu Rasulullah SAW sebenarnya menginginkan kita, umat Islam, untuk menerapkan suatu prinsip dalam bermuamalah, terutama dalam berdagang, itu adalah prinsip jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam menakar, jujur pula dalam menimbang. Orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah itu ketika mereka menakar untuk membeli, maka takaran itu mereka lebihkan. Jadi ketika dia membeli dari masyarakat, maka takar itu dia lebihkan. Sementara ketika dia menimbang untuk menjual, maka timbangan itu dia kurangi. Jadi dia ketika menjual beruntung, ketika membeli juga sudah untung. Itu menurut anggapan mereka. Padahal sebenarnya mereka rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita ini, itu banyak yang binasa, yang dihancurkan oleh Allah karena mereka curang dalam menakar dan tidak jujur dalam menimbang. Jadi kandungan hadis ini adalah sebuah peringatan atau ancaman dari Rasulullah kepada kita agar kita tidak binasa. Maka jangan sekali-kali kita curang dalam menimbang dan dalam menakar saat jual beli.
Hadis berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali. Kita bacakan hadisnya, silahkan Anda perhatikan tulisannya di samping. An Hasan bin Ali qala, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, rawahu Tirmizi. Apa ulangi? An Hasan bin Ali qala, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, rawahu Tirmizi. Sekarang kita terjemahkan. Dari Hasan bin Ali berkata, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, maka sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan sesungguhnya kebohongan itu adalah kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Arti perkataannya lagi, an dari Hasan, itu Hasan bin Ali, bin artinya anak, Ali nama orang, dari Hasan bin Ali, qala berkata, hafiztu aku menghafal, min dari Rasulillahi Rasulullah, da tinggalkan, ma apa, yuribuk yang meragukanmu, ila kepada, ma la yuribuk sesuatu yang tidak meragukanmu, fa inna sidqa maka sesungguhnya kejujuran, tuma'ninatun ketenangan, wa innal kadhiba dan sesungguhnya kebohongan, ribatun kegelisahan. Jadi itu arti lengkap dan arti secara potongan-potongan hadis tersebut. Sekarang kita bahas apa pula kandungan hadis riwayat Tirmizi ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan apa saja yang kita ragukan. Ragu maka tinggalkan itu. Jangan kita melakukan sesuatu dalam keraguan. Jangan kita mengambil suatu keputusan dalam keraguan. Tetapi tinggalkanlah keraguan kepada yang tidak membuat kita ragu. Kemudian potongan berikutnya, sesungguhnya kebenaran, kejujuran adalah ketenangan. Jadi ini kita kaitkan dalam konsep muamalah, terutama dalam jual beli tadi. Apabila kita jujur dalam menakar, jujur dalam menimbang, maka akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Kenapa begitu? Karena rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Wa innal kadhiba dan sesungguhnya kebohongan, ribatun adalah kegelisahan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan muamalah jual beli dengan kebohongan, ketika kita membeli timbangannya kita lebihkan, ketika kita menjual timbangannya kita kurangi, sehingga kita dapat untung 2 kali lipat,
dengan cara mengurangi takaran, dengan cara melebihi takaran dan mengurangi timbangan. Ini rezeki yang kita terima adalah rezeki yang haram. Sesuatu yang haram akan membuat jiwa kita menjadi gelisah. Tidak ada ketenangan. Jadi apabila kita bermuamalah penuh kecurangan, maka pasti jiwa kita tidak akan tentram. Jiwa kita penuh kegelisahan. Jadi kita kaitkan apa hubungan dari kedua hadis ini. Nah, hadis yang pertama itu menjelaskan tentang peringatan atau teguran atau rambu-rambu dari Rasulullah bahwa apabila kita tidak jujur dalam menakar dan menimbang dalam jual beli, siap-siap kita akan menderita, kita akan sengsara, kita akan celaka. Dan di dalam hadis yang kedua ini dijelaskan apabila kita jujur dalam bermuamalah, jujur dalam menimbang, niscaya hati kita tenang, rezeki kita berkah, hidup kita bahagia. Demikian saja yang dapat Bapak jelaskan. Sebelum Bapak akhiri, silahkan Ananda tulis dan jawab soal-soal berikut. Yang pertama, apa sebab adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam jual beli? Yang kedua, tulislah arti dari kedua hadis yang telah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, jelaskan secara singkat kandungan dari kedua hadis yang kita jelaskan tadi yang berkaitan dengan konsep jujur dalam bermuamalah. Yang keempat, coba simpulkan. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang konsep jujur dalam bermuamalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi tadi. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan secara singkat kaitan kandungan kedua hadis tersebut. Ingat, sebelum Pak tutup, sebagai absen kehadiran Ananda, jangan lupa komen di bawah. Kemudian silakan video ini Ananda like dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Demikian saja, semoga apa yang Pak jelaskan bisa Ananda pahami dengan baik. Pak tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.